Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari kitab 1 Samuel pasal 31, demikian firman Tuhan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan panah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjata itu tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya di atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang menampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang berkeliling ke negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu ke kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka ke tembok kota Bet-Sean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Sean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks yang menjadi pembacaan firman Tuhan hari ini menceritakan kisah kematian Saul di medan perang bersama dengan anak-anaknya dan pasukannya. Sungguh merupakan peristiwa yang tragis, namun sekaligus keteguhan integritas yang tinggi. Mengapa demikian? Sangat tragis karena Saul harus rela mengakhiri hidupnya di atas pedangnya sendiri. Keteguhan integritas yang tinggi ditunjukkan justru melalui tindakan Saul. Ia sebagai Raja Israel yang menjadi simbol kebangsaan dan sebagai umat Tuhan tidak rela menyerahkan diri kepada musuh meski harus mati dengan cara yang tragis. Karena jika ia menyerahkan diri pada musuh meskipun
ia sendiri sudah sangat kepayahan karena terkena senjata. Ketika ia menyerahkan pada musuh, itu berarti membiarkan musuh untuk menjadikan dia permainan. Oleh karena itu, sebagai raja dan sebagai umat pilihan Allah, ia tidak melakukannya. Dan sungguh benar apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Ketika Saul dan anak-anaknya sudah mati, mereka memenggal kepala Saul dan memajangnya di tembok kota Bet-Sen untuk menjadi tontonan, supaya orang-orang Filistin semakin mendapatkan pengakuan akan kekuasaan, kekuatan mereka, bahkan juga dewa-dewa sesembahan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Namun jika integritas diri sebagai umat Tuhan menjadi taruhannya, sanggupkah kita memilih untuk tetap berpegang pada integritas diri meskipun harus rela berkorban? Saul, meskipun banyak catatan kelam dalam hidupnya, namun dia melakukan langkah yang tepat di akhir hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna, meskipun seorang raja sekalipun. Namun demikian bukan berarti seseorang yang memiliki catatan kelam tidak mampu menunjukkan integritas yang benar. Oleh karena itulah, mari kita belajar dari peristiwa ini, betapa penting menjaga integritas diri sebagai umat Tuhan di tengah situasi dan kondisi sesulit apapun. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami di tengah-tengah pilihan-pilihan yang sulit untuk tetap memegang teguh integritas diri sebagai umat-Mu. Kami sadar kami penuh dengan keterbatasan, tapi kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.